teman-teman, perkenalkan aku Fanta yang akan menemani kamu dalam pembelajaran ini. Sebelumnya kamu sudah belajar mengenai interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini berkaitan loh dengan lembaga sosial. Yuk kita belajar mengenai lembaga sosial dan jenis-jenisnya. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian kelembagaan sosial dengan tepat. 2. Menjabarkan karakteristik kelembagaan sosial dengan tepat. 3. Mengelompokkan jenis-jenis kelembagaan sosial dengan tepat. Dengan pokok bahasan yaitu 1. Pengertian kelembagaan sosial. 2. Karakteristik kelembagaan sosial. 3. Jenis-jenis kelembagaan sosial. Halo teman-teman, tahukah kamu apa itu kelembagaan sosial? Nah, menurut Koncaraningrat, lembaga sosial adalah sistem kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat hidup dengan teratur. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah kumpulan atau himpunan norma dari segala tingkatan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial adalah sistem yang terdiri atas norma-norma atau aturan serta pola perilaku yang dibentuk dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, karakteristik lembaga sosial. Pertama, lembaga sosial memiliki simbol sebagai ciri khusus dari suatu lembaga. Kedua, memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan tertulis ataupun tidak tertulis oleh anggotanya. Ketiga, usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Keempat, memiliki ideologi yang dimiliki bersama. Kelima, memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan bersama. Keenam, memiliki kekebalan atau daya tahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Ada 5 jenis lembaga sosial, yaitu pertama, lembaga agama, kedua, lembaga ekonomi, ketiga, lembaga keluarga, keempat, lembaga politik dan hukum, dan yang kelima adalah lembaga pendidikan. Nah, aku udah sampai nih di tempat pertama. Kamu tahu lah ya, ini tempat apa? Bener banget, ini adalah lembaga agama. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan sekitar. Fungsi lembaga agama menurut Emil Durkheim ada 3, yaitu kohesi sosial, kontrol sosial, dan tujuan kehidupan manusia. Pertama, saat adanya bencana alam, berbagai umat agama berkumpul untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Ini termasuk dalam fungsi kohesi sosial, yaitu agama dapat menyatukan orang. Seseorang yang diajarkan untuk tidak berbohong dan akan merasa sangat bersalah ketika ia melakukannya karena merasa diawasi oleh Tuhannya. Ini termasuk fungsi agama sebagai kontrol sosial, yaitu agama mengawasi perilaku umatnya. Ketiga, saat seseorang dilanda musibah yang besar dan agama hadir untuk memberikan makna dan harapannya. Ini termasuk ke dalam fungsi ketiga, yaitu tujuan kehidupan manusia, yaitu agama memberikan pedoman untuk hidup manusia. Wah, ternyata banyak sekali dan indah ya lembaga agama ini. Nah, sekarang aku mau tahu, menurut kamu, apakah lembaga agama ini hanya memberikan pedoman bagi manusia dan Tuhannya? Oke, jawabannya salah ya teman-teman, karena lembaga agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya aku udah di tempat kedua nih dan aku bawa ini. Udah tau lah ya, ini clue-nya jelas banget. Apa ayo? Oke, jadi betul banget. Selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat, seperti perdagangan, distribusi, dan konsumsi. Fungsi lembaga ekonomi ada 4. Yang pertama, pertukaran barang. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Yang ketiga, cara mendapatkan barang. Dan yang keempat adalah harga jual.
Pertama, saat kita hendak membeli suatu barang di Shopee ataupun pasar. Misal, aku membeli handphone ini di Shopee. Ini fungsi lembaga sosial sebagai pertukaran barang, yaitu mengatur jual beli barang dan jasa. Kedua, saat adanya undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur upah dan jam kerja. Ini termasuk dalam fungsi ketenagakerjaan, yaitu mengatur hubungan pekerja dengan pengusaha. Ketiga, saat sebuah pabrik kecil tekstil ini membeli kapas dari petani. Ini termasuk dalam fungsi cara mendapatkan barang, yaitu lembaga ekonomi mengatur proses pengadaan bahan baku untuk produksi. Fungsi keempat dapat dilihat ketika kamu hendak belanja cabai di pasar, tapi harganya jadi naik. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dan penawaran di masyarakat, sehingga lembaga ekonomi memiliki fungsi sebagai lembaga yang mengatur mekanisme penetapan harga jual di pasar. Oke, ternyata banyak banget ya di kehidupan kita fungsi lembaga ekonomi. Aku pengen tahu, menurut kamu benar atau salah ya kalau dalam hal ketenagakerjaan lembaga ekonomi ini membantu menciptakan hubungan yang adil antara pekerja dengan pengusaha? Bener banget, itu adalah salah satu fungsi lembaga ekonomi, yaitu membantu menciptakan hubungan kerja yang adil antara pekerja dengan pengusaha. Oke, selanjutnya aku udah pakai baju santai kayak gini dan aku berada di lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga yang memiliki aturan yang mengikat antar anggotanya. Lembaga keluarga memiliki 7 fungsi, yaitu fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, ekonomi, pengawasan sosial, proteksi, dan pemberian status. Yuk kita pelajari bersama. Contoh fungsi yang pertama adalah saat orang tua kamu melahirkan kamu nih. Nah, itu tujuannya untuk melanjutkan keturunan yang termasuk ke dalam fungsi reproduksi. Saat orang tua mengajari sopan santun untuk menyapa tetangganya nih. Ini termasuk ke dalam mengajarkan nilai dan norma dan termasuk ke dalam fungsi sosialisasi. Ketiga, saat orang tuanya memeluk dan menghibur anaknya yang sedang sedih. Ini termasuk ke dalam memberikan kasih sayang dan rasa aman, yaitu dalam fungsi afeksi. Keempat, saat orang tua bekerja untuk mencari makanan. Ini termasuk ke dalam memenuhi kebutuhan finansial atau fungsi ekonomi. 5, saat orang tua nggak ngebolehin anaknya untuk ikut geng motor. Ini merupakan upaya untuk mengawasi perilaku sesuai norma dan termasuk ke dalam fungsi pengendalian sosial. 6, saat orang tua selalu menjadi garda terdepan bagi anaknya dalam hal ancaman dari luar. Ini termasuk ke dalam fungsi proteksi. 7, saat seorang anak lahir di suku tertentu, misal Batak, jadi ia memiliki marga sehingga memberi kedudukan di masyarakat atau fungsi pemberian status. Teman-teman, sudah lebih jelas bukan mengenai lembaga keluarga? Sekarang aku mau tanya, menurut pendapat kamu, kira-kira apa benar kalau fungsi afeksi itu ialah orang tua memberikan kebutuhan pangan dan papan untuk anaknya? Jawabannya salah ya teman-teman, karena itu adalah fungsi ekonomi. Kalau fungsi afeksi berkaitan dengan kasih sayang dan emosional antara orang tua dan anaknya. Oke, selanjutnya aku ada di mana nih ya? Kayak pemerintahan gitu nggak sih? Jadi, aku ada di lembaga politik dan hukum. Jadi, lembaga politik dan hukum adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan demi kepentingan masyarakat umum. Fungsi dari lembaga politik dan hukum terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu adalah fungsi sebagai lembaga politik dan yang kedua adalah fungsi sebagai lembaga hukum.
Oke, sekarang aku mau bahas mengenai fungsi sebagai lembaga politik. Ini terbagi menjadi 3, yaitu sebagai pengatur norma, pengontrol konflik, dan pelayanan masyarakat. Yang pertama, seperti DPR yang membuat undang-undang tentang pemilu. Nah, ini termasuk ke dalam fungsi pengatur norma. Kedua, saat pemerintah memediasi sengketa lahan dari warga dan perusahaan. Ini termasuk ke dalam fungsi pengontrol konflik. Ketiga, saat pemerintah membangun puskesmas dan pengelolaan jalan seperti halte. Nah, ini termasuk ya ke dalam fungsi pelayanan masyarakat. Selanjutnya, aku mau menjelaskan mengenai fungsi sebagai lembaga hukum. Sebagai lembaga hukum terbagi menjadi 2, yaitu dalam menegakkan keadilan dan mengatur perilaku masyarakat. Pertama, saat hakim memutuskan hukuman pencurian berdasarkan bukti-bukti yang ada, ini termasuk ke dalam fungsi menegakkan keadilan. Kedua, saat polisi menilang pengendara motor yang nggak pakai helm, ini termasuk ke dalam fungsi mengatur perilaku masyarakat. Oke, dari semua penjelasan yang ada, sekarang aku mau tanya, ketika lembaga politik ini bertindak sebagai penengah dalam konflik di masyarakat, ini disebut dengan fungsi pelayanan masyarakat? Jawabannya salah ya teman-teman, karena itu adalah fungsi pengontrol konflik. Kalau fungsi pelayanan masyarakat itu berkaitan dengan layanan publik ya, seperti halte, terus puskesmas, dan lain sebagainya. Teman, sekarang aku udah pakai batik nih yang tadinya pakai jas. Ya, aku ada di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik lagi melalui lingkungan sekitarnya. Menurut Paul B. Harton dan Chester L. Hunt, fungsi lembaga pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi yang pertama dapat terlihat ketika kamu mengikuti ekstrakurikuler. Nah, ini manfaatnya akan disadari secara langsung dan termasuk ke dalam fungsi manifest. Nah, selanjutnya contoh fungsi yang kedua, seperti mengurangi pengendalian orang tua, di mana anak di sekolah dan orang tua memiliki waktu luang yang lebih. Ini termasuknya ke dalam fungsi laten yang manfaatnya tidak disadari secara langsung. Oke, sekarang aku mau tanya nih teman-teman, menurut kamu kalau lembaga pendidikan membantu siswa belajar membaca, menulis, dan berpikir logis, apakah itu termasuk fungsi laten? Jawabannya salah ya teman-teman, itu adalah fungsi manifest karena manfaatnya disadari secara langsung oleh masyarakat. Kalau fungsi laten itu contohnya seperti memperpanjang masa remaja atau mengurangi pengawasan orang tua yang terjadi tanpa disadari. Sekarang waktunya kuis untuk menguji pemahamanmu mengenai materi ya teman-teman. Jawabannya B, karena agar tercipta kestabilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya C, karena ini menunjukkan bagaimana lembaga pendidikan menegakkan disiplin dan membentuk kebiasaan yang teratur. Jawabannya B, karena untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jawabannya C, karena untuk mendukung perkembangan psikologis dan emosional individu dalam keluarga. Jawabannya B, tujuannya untuk mencegah konflik dan mencapai resolusi yang damai. Yeay, selamat ya karena kamu sudah menyelesaikan kuis ini. Berikut kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Lembaga sosial adalah sistem aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai tujuan bersama dan memenuhi kebutuhan. Fungsinya mencakup pengaturan perilaku, pemenuhan kebutuhan, dan menjaga stabilitas.
Jenisnya pun beragam seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, agama, serta politik dan hukum yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam menata masyarakat. Sekian penjelasan dari materi kelembagaan sosial. Terima kasih sudah menonton.